Penebusan itu adalah memiliki arti melepaskan atau membebaskan. Atau dengan kata lain, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, bisa dikatakan memberikan pembebasan dengan melakukan transaksi pembayaran. Itu penebusan. Kalau di dalam bahasa Yunani menggunakan apolutrosis. Nggak usah saya tulis deh ya. Itu lebih berarti kepada pembebasan dari sesuatu. Redemption. Jadi kata tebus atau penebus ini sudah kata-kata yang populer, saudaraku, sejak zaman sebelum maupun sesudah Masehi. Kata penebusan ini sudah populer sekali. Karena penebusan ini menyangkut karya keselamatan Tuhan Yesus. Karena di zaman itu berita tentang kematian Yesus itu sangat sontak di penghujung bumi. Ya, apalagi itu berlangsung terjadi di Palestina pada abad pertama. Di masa Yesus disalibkan itu ada budaya Yahudi yang begitu kental di dalamnya dan budaya Helenis, di mana budaya Yunani mendominasi masyarakat di zaman itu. Maka untuk membahas penebusan oleh Tuhan Yesus, ini kita sebut saja penebusan oleh Tuhan Yesus. Maka saudaraku, kita harus memahami hal penebusan dulu dari berbagai konteks yang ada di zaman itu. Kita harus memahami, jadi kita nggak bisa pukul rata dari pemahaman kita hari ini. Tetapi kita harus mengerti latar belakang di zaman itu, dan kita harus coba mengerti lebih dalam supaya kita bisa memaknai penebusan nanti sampai garisnya ketemu dengan kasih karunia. Anda bisa mempunyai kerangka berpikir yang baik. Begini saudaraku, penebusan itu artinya pembayaran suatu harga untuk mendapat seseorang. Jadi penebusan itu adalah pembayaran. Pembayaran suatu harga, ada harganya, ada labelnya, demi untuk mendapatkan seseorang. Seseorang itu bisa isiannya istri, budak, nyawa, atau lain-lain. Atau sesuatu yang berisi dengan pengampunan dosa. Ini bisa tentang kita membayar manusia dalam arti di sini. Atau di sini membayar nyawa. Ini bisa budak, bisa istri, bisa dirinya sendiri. Kalau ini nyawa, saudaraku. Dan itu bisa pengampunan dosa dan sebagainya, pembayaran ini. Praktek penebusan di dalam kehidupan manusia pada zaman itu ada di berbagai wilayah hidup. Lah, ini yang mau saya jabarkan, saudaraku. Ada di berbagai wilayah hidup di zaman itu. Yang pertama, penjabarannya harus jelas. Yang pertama adalah penebusan di wilayah agama. Penebusan di wilayah agama, di dalam Alkitab PL, saudaraku, begitu banyak pemaparan berita mengenai korban penebusan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, supaya mereka memperoleh pengampunan dari Tuhan. Mereka sampai datang setiap tahunnya membawa hewan-hewan yang untuk menjadi korban, dan itu pun harus diteliti dengan berbagai cara, tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela, harus ada warnanya, harus ada syarat-syaratnya. Bahkan banyak penyelewengan di dalam pengecekan itu. Zaman itu ada penyelewengan, saudaraku. Jadi bagian editor itu pun seringkali barang bagus pun dikatakan tidak bagus, karena dia jualan juga. Di zaman itu sudah begitu loh. Di zaman Israel purba itu sudah begitu. Tradisi menyelenggarakan korban sebagai penghapus dosa sudah dikenal sejak dulu. Selain Habel, juga nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, Yakub mengenal hal ini, saudaraku. Dan di sini kalau kita berbicara tentang penebusan Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sebagai tebusan supaya manusia dapat memperoleh pengampunan dosa. Dan darah domba
tidak bisa menyucikan dan menebus dosa manusia. Amin, saudaraku. Sesungguhnya darah domba binatang itu hanya simbol. Tetapi yang sungguh menyucikan itu adalah darah anak domba, yaitu Kristus Yesus. Itu pengertian penebusan di ranah agama. Kita sudah mulai mengerti dulu. Kalau zaman dulu, sebelum Yesus belum hadir, semua diwakili dengan binatang. Tetapi sejatinya binatang tidak bisa menggantikan manusia. Gigi ganti gigi. Manusia harus ganti manusia. Manusia tidak bisa digantikan oleh binatang. Maka dari itu, keselamatan itu, penebusan itu dihadirkan melalui Kristus Yesus. Karena sejatinya, dosa manusia hanya bisa dihapus dengan darah anak domba. Di dalam ranah yang kedua, yaitu di dalam pengadilan. Mungkin kalian masih bingung ya, pelan-pelan dulu, nggak apa-apa. Di depannya memang agak rumit, saudara. Banyak kasus-kasus yang berkenaan dengan penebusan dalam budaya orang Yahudi yang sangat implikatif dengan kehidupan orang percaya sekarang ini, saudaraku. Misalnya, menurut budaya Ibrani, apabila seekor lembu menyebabkan kematian seseorang, maka lembu itu dan pemiliknya harus dirajam batu sampai mati. Saya ulang sekali lagi. Zaman itu ya, di wilayah pengadilan, di dunia pengadilan, kalau ada lembu, misalnya nyeruduk anak kecil, mati anak kecil itu, ditabrak lembu itu, maka pemilik lembu dan lembu itu harus dilempari batu sampai mati. Itu di pengadilan zaman Israel dulu. Demi untuk keselamatan sang pemiliknya, kalau dia nggak mau mati dilempari batu, ia harus menebus nyawanya dengan membayar sejumlah uang tebusan. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya pidion. Pidion. Tulisannya begini. Bukan hanya nyawa yang bisa diraih atau dimiliki dengan uang tebusan ini. Ini uang tebusan. Jadi dia bisa bayar tuh uang tebusan, dia nggak jadi mati, nggak jadi dilempari. Bukan hanya nyawa yang bisa diraih atau dimiliki dengan uang tebusan, juga barang-barang atau benda-benda yang digadaikan bisa ditebus dengan ini, uang tebusan ini. Sebenarnya saudaraku, manusia telah menggadaikan dirinya dengan mengikuti jalan dosa. Tetapi Tuhan Yesus menebus. Tuhan Yesus menggunakan uang tebusannya bukan dengan uang, tapi dengan darahnya. Di ranah pengadilan, Tuhan Yesus membuka itu semua. Dia berikan uang tebusannya bukan lagi uang, tapi dirinya sendiri dengan darahnya. Maka dari itu, engkau dan saya bebas dari hukuman. Paham sampai di sini, saudaraku? Paham, ini pengadilan. Poin yang ketiga adalah perbudakan. Budak adalah manusia yang tidak memiliki nilai di zaman itu. Budak di zaman itu tidak boleh punya keinginan, tidak boleh punya hidup. Hidupnya harus diberikan penuh kepada tuannya. Budak tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali di zaman itu. Semisal budak itu dipukulin oleh pemiliknya, tuannya, dia tidak punya hak untuk itu apa ya? Melawan balik dengan hukum. Dia tidak punya kekuatan untuk itu. Karena hidupnya dikuasai penuh oleh tuannya. Majikan yang memilikinya sangat berkuasa kepada budak itu di zaman itu. Bila seseorang ingin membebaskan atau memiliki seorang budak bagi dirinya, maka ia harus membayar sejumlah uang di zaman itu. Ini kita berbicara tentang wilayah perbudakan, saudaraku. Bahasa Yunaninya namanya lutron.
Aku bayar, kasih aku budak ini. Itu namanya lutron. Alkitab menyatakan berulang-ulang bahwa Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Maksudnya bahwa Tuhan membeli kita bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya. Itu suatu harga yang sangat teramat tinggi, saudaraku. Sehingga hari ini kita bisa berkata, dulu aku budak iblis, sekarang aku budak Tuhan. Betul nggak? Betul. Benar nggak? Kita kalau mengerti ini, kita bisa berkata, dulu aku budak setan, dan sekarang aku budak Tuhan. Tetapi kenyataannya, dalam hari-hari hidup, kau budak siapa? Ketika mempersiapkan ini, saya mulai berpikir, iya ya. Ini jelas sekali. Di ranah perbudakan, penebusan ini membuka mata saya bahwa saya sudah ditebus dari kepemilikan iblis menjadi kepemilikan Tuhan. Dulu aku budak iblis, sekarang aku dulos kepada Dia. Aku menghamba kepada Dia. Yang keempat, wilayah politik. Kelihatan nggak di sini ya? Kalau di dalam wilayah politik, saudaraku, tawanan perang yang hendak diminta kembali, misalnya perang nih ya, Pak Roni ketangkep nih, tahan. Kalau dia mau diminta kembali, dia harus ada uang tebusan, sejumlah uang. Dan orang-orang yang ditawan itu adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang ada di dalam genggaman musuh. Di sini, saudaraku, dibutuhkan intervensi pihak ketiga, pihak luar, yang bisa membebaskan para tawanan. Dan penebusan versi ini adalah pengertian penebusan dari versi wilayah politik. Kita ini adalah tawanan dosa yang membuat kita terbelenggu sehingga tidak bisa mencapai kesucian yang dikehendaki Allah. Kalau engkau dan saya masih di dalam tawanan dosa, saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa sampai ini. Kalau ini kesucian Allah, engkau tidak akan pernah bisa menembus ini. Maka engkau dibebaskan dari cengkeraman itu, cengkeraman kuasa gelap. Kita dimerdekakan oleh penebusan dari salibnya. Manusia berdosa seperti tawanan perang yang tidak bisa dimiliki kembali oleh Allah sebagai pemiliknya. Oleh sebab itu perlu ditebus supaya dapat kembali dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Itu wilayah politik. Bapak Ibu bisa lihat nggak yang sebelah sana ya? Jadi inilah 4 wilayah yang menggambarkan penebusan. Kalau kita sudah mulai mengerti ini, saudaraku, berarti Tuhan Yesus menebus kita dari ketertawanan hukum dosa, di mana kita terbelenggu selama ini dalam kondisi tidak bisa mencapai standar kesucian Allah. Kalau ibarat barang itu kita sudah digadaikan, kita itu barang yang digadaikan itu. Tetapi Tuhan Yesus menebus kita supaya kita bisa dimiliki oleh Dia. Selain dimiliki, kita bisa digunakan, dipergunakan untuk kepentingan Dia. Lah, ini sebelum kita lebih dalam, saya cuma mau Bapak Ibu merefleksi dirimu. Selama ini kau hidup, berapa puluh tahun kau hidup umurmu hari ini? Kepentingan siapa yang kau gunakan dalam hari-hari hidupmu? Sudahkah engkau benar-benar dimerdekakan dari kepemilikan setan kepada kepemilikan Tuhan? Karena banyak orang yang masih belum menyadari bahwa dia milik Tuhan. Sehingga hari-hari hidupnya mereka tidak fokus bahwa dia harus menggarap hidupnya, menunjukkan kualitasnya. Dia bukan orang tawanan hukum dosa, dia tawanan milik Tuhan. Dan itu akan terlihat dari hari-hari hidup apa yang dia rajut dalam hari-hari hidupnya. Karena Tuhan Yesus menebus kita, artinya Tuhan itu membeli kita dengan darahnya. Dan sebelum kita dibeli, kita bukanlah milik Tuhan yang bisa dikuasai oleh Allah. Kalau Allah tidak menguasai kita sepenuhnya, Allah tidak bisa
membawa kita untuk menggenapi rencana besarnya di dalam hidup kita. Nggak bisa. Apa rencana besar Allah atas hidup kita? Mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Apa itu mengembalikan kepada rancangan Allah yang semula? Supaya engkau dan saya sempurna seperti Dia, sesuai dengan gambar Allah. Ini PR kita, saudaraku. Orang hidup hari ini, orang percaya hidup hari ini, tujuannya cuma itu. Bisa mengembalikan jati dirimu, karaktermu, hidupmu, cara berpikirmu kembali ke rancangan Allah semula. Seperti setiap hari Minggu saya selalu berkata, cara mencapai ini loh, kecerdasan spiritualmu, mengubah pola berpikir. Itu dibutuhkan logos dan rema dalam hari-hari hidup. Karena ketika engkau cara berpikirmu berubah, diubahkan, maka hidupmu berubah, karaktermu berubah. Tetapi bagaimana cara berpikir berubah? Kalau engkau tidak mengenal siapa dirimu, engkau tidak tahu di mana posisimu, engkau tidak tahu bagaimana seharusnya kau hidup, engkau tidak tahu siapa pathway-mu, engkau tidak tahu bagaimana engkau berjuang. Bagaimana supaya aku bisa memiliki cara berpikir seperti Allah itu berpikir? Bagaimana aku bisa memiliki perasaan seperti Allah itu berperasaan? Bagaimana aku bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah kalau aku tidak memiliki, pertama, waktu dengan Dia. Waktu dengan Dia itu pun belum, saudaraku. Waktu dengan Dia itu pun harus dirajut sampai engkau berpengalaman dalam hari-hari hidup. Itulah rema yang terus dihantam dalam hidupmu sampai di titik logos dan rema menyatu dalam hidupmu. Akhirnya engkau bisa berkata begini, aku mulai mengerti bahwa hidupku itu, kalau dulu ya, tabrak masalah yang dipikirin. Selain masalah yang dipikirin, bagaimana keluar dari masalah itu, mengasihani diri. Tetapi setelah kita mengerti, mengenal, cara berpikir kita diubahkan Tuhan, saudaraku. Kita tidak lagi. Kenapa? Karena hari-hari hidup rema dan logos itu akan membangkitkan spirit Yesus dalam hidup kita. Menghidupkan roh. Roh siapa? Roh Yesus itu dalam hidup kita. Roh Kristus itu dalam hidup kita. Di dalam kita membangkitkan roh Kristus dalam hidup kita, terus kita berjalan. Roh Kudus mendampingi engkau dan saya. Mata kita tertuju kepada Yesus yang 2000 tahun yang lalu menjadi aitios. Kita berjalan. Tanpa kita tahu, saudaraku, tanpa kita rasakan, ternyata dulu seakan-akan mendaki gunung kesulitan itu, gunung masalah itu aku tidak mampu. Ternyata hari ini aku sudah ada di puncak gunung kesulitan itu. Dan sampai di titik itu engkau menoleh, engkau sudah punya kualitas yang berbeda. Engkau bisa jadi man of God di dalam hari-hari hidup. Tujuan dari penebusan itu adalah juntrungnya nanti ke situ. Pengudusan juntrungnya ke situ. Kasih karunia juntrungnya nanti ke sana. Semua fokusnya ke sana. You and me jadi man of God. Tujuannya ke situ. Bukan yang lain. Jadi kita harus mengerti. Kalau kita sudah mengerti, kita dibayar dengan darah Allah, darah anak Allah. Berarti kita harus mulai mengerti bahwa aku punya nilai di hadapan Bapakku. Kalau engkau sudah merasa berharga di hadapan Bapa, responmu tuh harus baik. Nek orang Semarang tuh kayak ngomong, ojo umpa-umpaan, nek kamu tak sayang, kamu jangan umpa-umpaan gitu loh. Apa tuh Indonesia, mudeng enggak? Mudeng enggak? Karena kamu tak sayang, ojo petingkah gitu loh. Kita itu petingkah di hadapan Tuhan. Dia maha kasih, Dia maha adil, Dia maha pengampun. Yes. Tetapi ingat saudaraku, di dalam penebusan ini ada keadilan Allah di dalam tatanannya. Kamu hidup sembarangan ada urusannya nanti. Kita nggak bisa sembarangan hidup. Setelah kita
mengalami penebusan Tuhan, dan kita meresponi penebusan Tuhan, aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau iring Engkau, Yesus. Aku mau nyenengin Bapakku. Ketika penebusan itu masuk, bless, engkau ditandai Tuhan jadi miliknya. Dengan cara apa, saudaraku? Tuhan menaruh Roh Kudus di dalam dirimu sebagai materai. Dengar baik-baik. Yes, aku mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau menyenangkan Bapakku seperti engkau menyenangkan Bapakku. Pakai aku, Tuhan. Langsung open, klik. Langsung fasilitas Bapa kasih ke kita. Roh Kudus dimateraikan, kita ditandai. Ini anakku. Tapi belum selesai. Makanya kalau saya ngomong begini, jangan takut lagi sama setan. Roh yang ada di dalam dirimu terlebih besar dari apapun. Engkau dimaterai oleh Roh Kudus. Diberi Roh Kudus di dalam dirimu. Terus apa lagi yang kau takutin? Setan model apa, saudaraku, yang kau takutin? Tetapi hari ini orang Kristen takut. Karena mereka tidak memaknai milik siapa dia. Penebusan bagi orang percaya adalah penebusan supaya orang percaya menerima pengampunan dan penyucian dan pembenaran. Pengampunan itu setelah diampuni ada kelanjutannya, yaitu apa? Seperti yang tadi saya katakan, perbaikan atas orang yang menerima pengampunan itu. Perbaikannya apa? Manusia diperbaiki artinya apa? Dikembalikan tadi ke rancangan Allah semula. Jadi perlu diperhatikan serius di sini, saudaraku, bahwa pengampunan dari Allah Bapa bukan hanya sampai menganggap kesalahan bisa dilupakan atau dianggap belum pernah terjadi. Mengampuni itu berarti memperbaiki. Yuk kita ucapkan bersama, 1, 2, 3. Mengampuni berarti memperbaiki. Mengampuni itu berarti memperbaiki. Dalam hal ini, saudaraku, iblis dan malaikat yang jatuh tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena memang mereka tidak bisa diperbaiki lagi. Makanya jangan pernah mendengarkan ajaran kalau berkata bahwa pengampunan kepada mereka, keselamatan diberikan juga terjadi atas kepada malaikat yang jatuh. Nggak bisa. Pengampunan hanya diberikan kepada manusia yang masih hidup hari ini, yang masih bernapas. Kau masih punya kesempatan untuk terus menggarap hidupmu. Jadi kita ingat cerita Daud. Di sotoh istana dia melihat Batseba. Dia jatuh dalam dosa. Daud bersalah kepada Tuhan. Daud diampuni Tuhan, betul? Wah, itu kesayangannya Tuhan, diampuni. Tetapi Daud harus menerima yang namanya disiplin. Disiplin tersebut adalah, dengar baik-baik, usaha Tuhan memperbaiki kelakuannya Daud. Bagi engkau dan saya umat perjanjian baru, kalau Allah mengampuni, itu pasti disertai dengan usaha untuk memperbaiki manusianya. Memulihkan manusianya. Artinya apa? Mengembalikan manusia itu ke rancangan Allah yang semula, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalimat penebusan ini harus dimaknai bahwa ini adalah sesuatu yang mahal, berharga, bahkan ini kualitasnya di atas rata-rata karena sangat berharga. Dan tujuan dari penebusan ini adalah manusia dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Saudaraku, ini peta besarnya. Kalau tadi yang saya katakan wilayah agama, wilayah politik itu hanya sebagai gambaran. Tetapi yang paling penting sekarang adalah umat perjanjian baru. Ingat baik-baik. Setiap kita ketika melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa atau kemelesetan di mata Allah,
Tuhan ampuni, ampuni, yes. Tetapi ingat, Tuhan itu punya tatanan. Di dalam penebusan yang sudah Dia beri, tanpa jerih lelah kita tinggal membutuhkan respon. Di dalam respon ini, saudaraku, seringkali manusia merespon yang salah dalam penebusan Tuhan. Artinya apa? Responmu harusnya hidup lurus, hidup kudus, suci, berkenan di hadapan Allah. Atau berjuang untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Tetapi tidak banyak orang sampai di posisi ini. Akhirnya responnya meleset. Respon yang salah. Ketika Anda mengalami respon yang salah, umat perjanjian baru, ingat baik-baik, Tuhan mengampuni enggak? Kalau Anda datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku salah. Dia mengampunimu. Tetapi ingat, Tuhan tidak menghapuskan itu semua. Dalam arti apa? Ada konsekuensi yang tetap harus Anda jalani. Contoh, saya berkelahi sama orang di jalan. Saya pukul orang itu, pop, bengkak, katanya. Rame urusan polisi dan saya minta ampun sama dia, saya minta maaf. Selesai, salam, maaf. Tetapi jalur hukum tetap jalan. Saya tetap harus, kalau memang saya harus masuk penjara, saya harus masuk penjara. Atau saya harus mengganti sejumlah uang, saya harus mengganti sejumlah uang. Itulah konsekuensi yang diajarkan Tuhan, saudaraku. Itulah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau seseorang mengerti model pengampunan seperti ini, maka ia akan berusaha membenahi diri dari hari ke hari. Terus dia akan membenahi diri. Supaya dia menemukan perkenanan Bapa. Sampai aku bisa sempurna seperti anakmu, Tuhan. Aku mau berjuang. Sampai di sini paham, saudaraku? Paham ya? Karena hanya sosok pribadi seperti Yesus yang diingini Bapa. Kalau Anda tidak mendapatkan penebusan, Anda tidak akan pernah bisa seperti Yesus, tidak akan pernah bisa. Tetapi dengan adanya penebusan, maka engkau dan saya memiliki probability, kemungkinan besar untuk bisa sempurna seperti Yesus. Jadi Tuhan Allah Bapa itu ingin, ini milikku, ini milikku, ini milikku, kalian ini milikku. Tetapi karena manusia dengan kehendak bebasnya, dia tidak mau disubordinate, tidak mau tunduk kepada Allah, si Adam itu. Dia jauh putus hubungannya dengan Allah Bapa. Tetapi Bapa penuh kasih ini memiliki inisiatif untuk manusia ini bisa kembali di pelukannya. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, rohmu kuingini dengan cemburu. Karena setiap roh itu berasal dari Bapa. Dan roh manusia itu diingini oleh Allah dengan cemburu. Maka murka yang ada di dalam Bapa ini terhapuskan ketika penebusan itu turun dalam hidup manusia. Dan hubungan ini dikembalikan menjadi baik. Manusia yang dulunya tidak mungkin bisa berintim dengan Bapa, sekarang kembali boleh berintim dengan Bapanya melalui penebusan itu. Di malam ini saya cuma mau mengingatkan, responi, ini harga mahal penebusan itu. Dan ketika ini sudah kembali, responmu ini harus benar terus. Tahu salah segera balik, tahu salah segera balik, tahu dosa jangan diulang lagi, segeralah kembali. Kenapa, saudaraku? Karena Bapa tidak mau sampai di titik akhir hayatmu engkau belum mencapai rancangan Allah semula ini. Karena banyak orang sampai mati, pendeta pun belum sampai di sini. Jangan Anda kira punya ribuan jemaat sudah di sini, belum, saudaraku, belum tentu. Makanya sampai dikatakan apa? Masuk ke surga seperti unta masuk lubang jarum. Dan Anda santai dengan hidup ini. Sosok siapa yang Bapa kehendaki? Yesus saja. Makanya tadi saya bilang, logos dan rema
beserta tuntunan Roh Kudus, fasilitas dari Tuhan materai dalam diri kita. Ini gabung nih ya. Lihat, pakemannya siapa? Tuhan Yesus. Tujuannya kemana? Langit baru, bumi baru. Paham nggak, saudaraku? Paham? Yuk, jalan. Ini tracknya kekudusan hidup. Kadang kita jatuh, tarik lagi. Ayo, fokus. Begitu. Itu terus sampai mati. Itu rahasia kehidupan yang tidak banyak orang tahu sebetulnya, saudaraku. Kalau hari ini kau bisa mendengar ini, mengerti ini, itu berkat loh. Kita terpuruk di sini. Kita jalan, ya. Ini jalan kekudusan hidup. Ini LB3. Ya. Tadi kita bisa ke sana karena ada. Ya. Kita harusnya ke sini, tapi seringkali kita ke sini. Dan saya boleh katakan 100 orang, mungkin 100 ke sini semua. Mungkin 99 orang. Tapi aku kira banyak yang 100-nya ke sini. Dan kalau saudaraku, yang saya pemahaman saya dulu, ya. Orang yang ada di sini ini, kebanyakan orang-orang yang, sorry ya, ini tentang dia. Mereka tidak pernah hidup untuk dia. Mereka tidak pernah menghormati Yesus. Contohnya apa? Orang punya masalah dalam hidupnya. Dia salah, dia jatuh dalam dosa. Dia sendiri yang tidak punya hikmat mengatur uang misalnya. Terus bisnisnya hancur, uangnya hilang semua, remuk, ekonominya remuk. Orang di titik ini, orang yang model begini, di titik itu, dia mulai mencari ini. Dia mulai mencari dia. Tapi konsepnya bukan untuk kepentingan Bapa, tapi untuk kepentingan dia supaya lolos dari masalah hidup. Dan orang-orang begini, saudaraku, ini orang-orang yang apa ya? Memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dia. Dan ini banyak sekali orang Kristen begini. Ngapain ke gereja? Aku, untuk aku. Ngapain kasih perpuluhan? Aku. Persembahan aku. Seakan-akan Tuhan melakukan penebusan, Tuhan harus memelihara dia. Itu untuk dia semua. Seakan-akan Tuhan itu harus ngurusin dia. Tetapi orang model begini, saudaraku, dia tidak akan pernah dimiliki Bapa dan tidak akan pernah memiliki Bapa selamanya. Dan orang seperti ini akanlah sangat sulit untuk dia bisa serupa dengan putra tunggalnya, Yesus itu. Pengampunan itu memiliki kelanjutan. Dan itulah konsekuensinya. Engkau diampuni, tapi ada kelanjutannya. Kelanjutannya ya ini, kamu harus berjuang. Ini kelanjutannya. Dan banyak orang yang tidak memahami ini. Kristen hanya berhenti di dalam pengakuan Yesus adalah Tuhan. Dia merasa dimiliki Tuhan, dia stop sampai di situ. Ini yang mau saya ajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau engkau sudah diampuni, berarti tugas selanjutnya, kau harus memberi dirimu untuk diperbaiki. Amin. Diperbaiki untuk apa, pastor? Supaya engkau menjadi manusia seperti yang diingini oleh Tuhan yang sudah mengampunimu. Engkau tidak bisa jadi versimu. Kalau engkau sudah masuk dalam penebusan Tuhan, engkau harus jadi versi yang milik Tuhan. Engkau sudah owned by God. Ownermu Tuhan, bukan dirimu lagi. Lah itu yang sulit. Makanya orang ngomong, ikut Tuhan abot yo. Ya abot. Karena dulu kamu versimu, mau-maumu, sekarang maunya Tuhan. Engkau harus diperbaiki. Diperbaiki dari hal apa? Cara berpikir, karakter, selera jiwa, hasrat jiwa, semua dibetulin. Ngerti ya?
Anda harus diubahkan terus dari hari-hari hidup. Makanya kalau Anda, ini respon, buka aja. Hari-hari hidup, kok dapat masalah, saudaraku? Masalah hidup itu sekolah kehidupan. Ini adalah ramuan ajaib Tuhan. Amin. Tapi orang Kristen nggak mau minum ramuan ini. Ini yang membuat Anda bertumbuh. Kalau seperti anak kecil, seperti anak saya Hansel, kalau nggak minum ini nggak tinggi dia. Badannya kunceritan. Kristen kunceritan jadinya. Paham nggak? Nah ini. Makanya untuk kita memiliki pikirannya, memiliki perasaannya, itu yang harus diperjuangkan sekarang. Gimana saya bisa memiliki pikiran dan perasaannya? Ya ini, dapat masalah hidup. Sakit jantung. Ya tidak salah minta sembuh. Tapi yang pertama adalah apa? Minta ampun. Bukan minta sembuh. Minta ampun karena saya siap lapo terus. Makan lapo terus misalnya kan. Gajah-gajah dicak kan. Makan itu terus. Minta ampun bukan minta sembuh. Yang kedua, introspeksi diri. Tuhan, aku mau hidup benar, aku mau jaga kesehatan. Seperti tadi, Daud salah. Oke, tapi konsekuensi tetap jalan. Terus jangan ke pendeta. Pak pendeta, saya dapat sakit jantung, tolong dong doakan. Kalau saya mendoakan untuk menguatkan Anda. Oke, kalau kita sudah di level SMA atau di level kuliah, Anda ngomong 1 tambah 1 2, wis ora mempan, ya mudeng aku saya tahu. Tak kasih tahu 2 dikalikan berapa jadi 4. Wah, loh. Kita yang SMA ya mudeng aku. Kita sudah di ranah level spiritual, kita udah cerdas. Kita punya masalah hidup. Inilah ramuannya Tuhan. Ini ramuan yang harus kita telan. Tetapi menelannya tidak boleh sendirian. Remuk hidupmu. Menelannya dengan menyadari diri. Tadi itu, siapa saya? Manusia ditebus. Aku dibayar dengan harga yang mahal. Ketika kita belajar penebusan hari ini, engkau tahu seberapa berharganya engkau di mata Allah. Maka engkau tidak berani sembarangan hidup. Kalau sudah sampai punya masalah hidup, 1 nggak selesai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus. Semakin cepat Anda jadi man of God. Ini yang saya alami, saudaraku. Katanya seperti apa? Seperti Yesus hidupnya nyaman apa punya masalah di dunia ini? Masalahnya banyak apa sedikit? Sampai membunuh, sampai apa? Nyawa. Bayangin itu, saudaraku. Tapi orang Kristen tidak mau di titik itu. Inilah yang saya sebut dengan apa? Kekristenan yang bertanggung jawab. Kalau engkau tidak memahami penebusan ini dengan benar, maka engkau akan memiliki kedewasaan, kekristenan yang tidak matang atau kekristenan yang tidak dewasa. Keutuhan kasih karunia itu adalah ketika penebusan itu sudah berlangsung dalam dirimu, engkau memberikan dirimu. Aku bentuk Tuhan, bentuk diriku Tuhan. Biar aku jadi sesuai dengan keinginanmu. Itu loh. Keutuhan dari kasih karunia itu tujuannya itu. Amin, saudaraku. Saya lanjutkan minggu depan lagi. Semoga Bapak Ibu memahami ini semua dan biar jadi berkat untuk kalian. Amin. Kita bangkit berdiri.